Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Khalifa Akbar. Saya dari kelas A Manajemen 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Bicara komputer, mungkin dari kita sudah banyak yang tahu atau punya komputer, mau itu laptop, ya komputer desktop. Pasti rata-rata dari kita semua pasti punya komputer. Tapi mungkin dari kita ada yang nggak tahu definisi komputer itu apa sih. Ya mungkin dari beberapa dari kita mungkin cuman bisa makai, tapi kita nggak tahu yang kita pakai itu sebenarnya apa gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa sejarah singkat mungkin tentang sejarah komputer, lalu akan saya jelaskan tentang teknologi informasi. Diawali dari sejarah komputer ya. Definisi komputer kalau secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu computare. Kata computare itu berarti maksud saya gabungan dari sebuah kata kom yang berarti menggabungkan dan putare yang artinya memikirkan perhitungan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu bisa kita bilang komputer itu artinya menghitung gitu. Komputer itu memiliki 4 fungsi. Fungsi utama yang sebenarnya semua orang udah tahu lah ya, yaitu menerima input, memproses input, menyimpan input dan serta menyajikan output. Pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage atau bisa dibilang Babbage ya, karena tulisannya itu Babbage gitu kan. Dialah orang yang pertama kali menemukan komputer gitu. Jadi kita to the point aja lah ya. Jadi nenek moyangnya atau komputer yang pertama kali itu generasi pertama gitu kan, itu digital elektronik atau biasa disebut dengan ENIAC, atau di dalam nama panjangnya gitu ya, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Program pertama ENIAC itu programnya itu dirancang pada tahun 1942 dan baru dikerjakan pada tahun 1943 oleh Bapak John Presper Eckert dan Dr. John W. Mauchly di Moore School of Electrical Engineering di University of Pennsylvania. Dan kira-kira selesai itu pada tahun 1946 gitu. Bentuk programnya ukurannya sangat besar ya. Program ENIAC ini sangat besar. Dalam penempatan programnya itu membutuhkan ruang sebesar 500 meter persegi. ENIAC ini memakai 18.000 tabung hampa udara serta 75.000 relay dan saklar. Bayangkan saklarnya udah berapa banyak itu ya kan. Lalu 10.000 kapasitor dan menggunakan 70.000 resistor. Ketika mulai dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW dengan berat mesin lebih dari 30 ton. Bayangkan nenek moyangnya yang paling berat gitu kan. Dan sangat memakan banyak ruangan, yaitu 167 meter persegi. Perkembangan untuk komputer generasi kedua ini ditandai dengan terciptanya transistor. Transistor itu adalah alat yang sangat kecil yang mampu memaksimalkan kinerja komputer. Penemuan alat ini mempengaruhi perkembangan komputer pada generasi kedua. Dengan cepatnya pada tahun 1959 dan 1960-an, para ilmuwan mulai menggarap komputer generasi kedua. Mesin yang menggunakan teknologi terbaru ini adalah superkomputer. IBM telah membuat superkomputer bernama Stretch dan Sperry Ren dan membuat komputer bernama Lark. Komputer ini dikembangkan di laboratorium energi atom karena diperlukan untuk mengatasi sejumlah besar data. Itu sangat diperlukan oleh para peneliti atom karena datanya mungkin sangat besar, sangat banyak gitu ya. Tapi kelemahan dari mesin ini mahal dan terlalu kompleks. Buktinya hanya ada 2 Lark yang terpasang dan digunakan. Satu ada di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya ada di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Untuk komputer generasi ketiga itu mulai muncul sejak tahun 1964 sampai 1970-an.
Latar belakang munculnya generasi ketiga ini karena penggunaan transistor yang tadi kita sebut itu membuat kinerja komputer memang lebih cepat, tapi cepat juga panasnya gitu. Sehingga seorang ilmuwan bernama Jack Billy mencoba melakukan penelitian. Lalu pada tahun 1958, Jack Kirby menciptakan komponen yang lebih canggih lagi dibandingkan dengan transistor yang tadi membuat komputer cepat panas. Penemuannya yaitu IC atau Integrated Circuit, chip kecil yang mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Pada generasi ketiga inilah komputer teknologi Integrated Circuit atau IC tadi menjadi salah satu ciri utama komputer generasi ketiga. Kenapa orang lebih suka pakai komputer IC ini? Karena lebih mudah gitu, lebih sederhana pemakaiannya. Dan perangkat komputer sampai sekarang sudah sudah menggunakan IC. Mulai dari generasi ketiga sampai sekarang sudah menggunakan IC ini. Untuk komputer generasi keempat itu adalah regenerasi dari generasi ketiga. Perbedaannya di sini, IC pada komputer generasi keempat itu lebih kompleks dan lebih terintegrasi daripada yang generasi ketiga itu yang terbilang sederhana dan lebih sedikit gitu. Pada tahun 1980-an, perusahaan Very Large Scale Integration mencoba mengerjakan pengembangan tersebut. Alhasil, satu chip tunggal mampu menampung ribuan komponen. Untuk komputer generasi keempat itu sudah memiliki tampilan monitor, tapi yang masih menggunakan satu warna, masih warna yang green color, yang warna hijau gitu. Contoh-contohnya itu ada Apple II, PDP-11, VisiCalc, dan IBM 370. Untuk komputer generasi kelima itu sudah banyak terjadi perkembangan, mulai dari hardware yang mulai wireless, dan sekarang itu udah ada pembagian nih sepertinya ya. Untuk komputer itu ada komputer untuk kebutuhan rumah, ada untuk kebutuhan edukasi, kebutuhan kantor, dan sekarang bahkan ada komputer untuk gaming kan. Jadi bisa dibilang komputer di generasi kelima ini sudah sangat maju, tapi tidak bisa kita bilang sudah di puncak, karena mungkin di masa depan ada lagi komputer-komputer yang lebih canggih dari yang sekarang ini. Di zaman sekarang ini manufaktur PC itu bukan saja IBM ya, udah seperti ada Microsoft dan lain-lain. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI tadi, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor di dalam sebuah mikroprosesor saat ini. Selain itu ditandai juga dengan munculnya semikonduktor dan mikroprosesor. Perusahaan yang telah membuat mikroprosesor ini seperti Intel, Zilog, Motorola, dan masih banyak lagi. Di pasaran dapat kita temui dengan mudah dengan adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 80386, 8088, dan lain-lain. Bahkan ada yang Pentium juga. Untuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mungkin sampai saat ini tonggaknya masih kita ketahui itu Alexander Graham Bell ya. Karena pada tahun 1875 dialah yang menemukan telepon gitu kan. Dari mulai penemuan itu berkembanglah menjadi jaringan komunikasi antar pulau. Dan jaringan telepon inilah yang infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk digunakan secara global gitu. Dan memasuki abad 20, tepatnya antara tahun 1910 dan 1920, adalah yang namanya itu transmisi suara tanpa kabel.
atau melalui siaran radio AM. Yang pertama, komunikasi suara tanpa kabel ini pun berkembang pesat dan diikuti lagi oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berupa siaran televisi dan lain-lain lah gitu kan. Dan yang seperti kita bahas sebelumnya, keluar juga komputer elektronik. Dan komputer ini beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui ditemukannya transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu atau IC yang tadi kita bahas pada tahun 1957. Dan perkembangan teknologi elektronika merupakan cikal bakal teknologi informasi dan komunikasi kita saat ini. Pada saat era Perang Dingin, inilah merupakan momen emasnya bagi TIK. Persaingan antara blok barat dan blok timur itu sangat pesat, sangat pacu lah gitu kan. Dari perang antara kedua blok ini sebenarnya kita tidak hanya mendapat sisi negatif, tapi kita juga mendapatkan sisi positif, yaitu perkembangan teknologi elektronika yang pacu lewat perupayaan meminiaturisasi rangkaian elektronik tadi untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa ataupun mesin-mesin perang gitu kan. Bahkan pada masa ini perkembangan TIK itu sudah sangat pesat ya. Ini dapat dibuktikan dengan adanya sekarang telepon, sosial media seperti video call, streaming, dan lain-lain. Banyak sisi positifnya seperti sekarang itu sudah banyak situs-situs edukasi melalui internet, dan pada saat pandemi seperti ini sudah ada yang namanya itu video conference, di mana kita tidak perlu ke kelas untuk menghadiri kegiatan belajar mengajar seperti itu kan. Namun di antara banyaknya positif itu banyak juga sisi negatifnya, seperti yang kita tahu ada seperti judi online, situs-situs penipuan, situs-situs virus dan pornografi. Tapi di antara kedua sisi ini kita sebagai manusia lah yang menyaring apa yang baik dan buruk bagi kita. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk bagi yang menonton, kalaupun ada. Dan kalau ada salah-salah dalam pengucapan saya ataupun agak-agak kurang cocok di hati, mohon dimaafkan karena saya pun masih baru pertama kali membuat video seperti ini ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Irgi Khalif Akbar dari kelas A Manajemen 2019 Fakultas Ekonomi Unimed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.